Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati para narasumber, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sebut saja Pak Gubernur sebagai pimpinan dan orang tua kita, Pak Emil Salim, dan seluruh yang terlibat dan ikut dalam kegiatan ini rahimakumullah. Tadi saya dengarkan 3 anak muda kita, namun saya sampaikan merujuk kepada sejarah umat Islam. Sebelum surau dibangun secara fisik, ketahuilah surau itu telah berdiri di dalam jiwa orang-orang yang beriman. Belajar kita dari sejarah bagaimana di Makkah Nabi SAW dihambat oleh orang musyrikin untuk sujud, untuk beribadah di depan Ka'bah. Tetapi ketika Mus'ab bin Umair dibawa oleh 12 orang utusan Ansar setelah Bai'ah Aqabah yang pertama, mereka langsung mendirikan masjid yang disebut dengan surau juga dalam istilah kita, dan di sanalah kemudian hari Nabi ketika berhijrah Jumat pertama sekali dan sampai hari ini terkenal dengan nama Masjid Jumat. Berarti sebelum surau dibangun secara fisik, sebenarnya surau itu harus berdiri dahulu di dalam jiwa setiap insan yang beriman. Itu catatan saya terhadap apa yang saya dengar semangat dari anak-anak muda dan dunsana awak Nanado di Australia. Kemudian ketika kita berbicara tentang bagaimana surau berfungsi dalam membentuk masyarakat Minangkabau, dan tadi Pak Gubernur juga menyinggung kebanggaan kita dengan tokoh-tokoh kita, para pahlawan kita di masa lalu, dan tentu bukan hanya sekedar kita menyebut-nyebut sebagai kenangan indah dan manis catatan masyarakat Minangkabau, tetapi itu menjadi tauladan bagi kita sampai hari ini. MUI pernah melakukan kajian tentang itu dan merumuskan dalam keputusan yang disebut dengan Deklarasi Serambi Makkah tentang konsep surau tersebut. Nah, ditemukan oleh Majelis Ulama bahwa kepribadian yang kemudian menjadi pejuang di tengah kehidupan, baik berskala daerah, nasional maupun internasional, terbentuk di kampung atau di ranah adalah dari surau. Saya katakan bukan dari balai. Karena balai adat tidak mengizinkan semua orang untuk hadir di dalam persidangan. Tetapi di suraulah, kalau dikatakan masyarakat Minang itu egaliter, di suraulah tampaknya egaliter itu. Dan di sanalah terjalin komunikasi lintas batas antara orang tua dengan anak muda, antara berbagai komponen yang berpangkat, tidak berpangkat, tapi tetap di dalam suasana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu MUI berkeyakinan bahwa memberdayakan kembali surau dengan fungsinya adalah kunci ke depan untuk mengembalikan kejayaan Minangkabau yang melahirkan tokoh-tokoh yang hebat, yang melahirkan para pejuang-pejuang yang tangguh, yang akan berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan agama. Nah, untuk mendirikan surau, ada 5 yang harus dipenuhi oleh masyarakat Minang, baik di ranah pusat untuk melakukan islah, reformasi, perbaikan, mengawal perkembangan. Suraulah tempatnya. MUI melihat dari sejarah umat Islam di ranah Minang dan juga mengambil dari petunjuk-petunjuk Islam, dimanapun perjuangan terjadi, maka awal pertama yang dibangun oleh para sahabat termasuk Rasul adalah masjid. Ketika Nabi hijrah, masjid yang pertama, Quba, kemudian Masjid Nabawi. Ketika Mesir ditaklukkan Amr bin As, juga Masjid Amr bin As. Ketika Syam ditaklukkan Palestin, bahkan sudah ada Masjidil Aqsa, kemudian malah itu juga dibersihkan. Ketika penaklukan kota Makkah, apa yang dibersihkan oleh Nabi terlebih dahulu? Ka'bah. Nah, karena itu, sebagai masyarakat yang terus menyorakkan kemana-mana, kami memiliki adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Adik bapane syarat berlindung. Syarat mengatur adat memakai. Mestinya kita yakin bahwa pusat islah, pusat formasi perbaikan masyarakat itu adalah surau. Saya tidak sependapat seluruh pendidikan itu dibawa ke dalam lembaga formal, karena sentuhannya akan berbeda.
nuansanya akan berlain. Di dalam Islam, pendidikan bukanlah pendidikan formal semata. Di dalam Islam, kehidupan itulah madrasah. Nah, apabila diputus dari sini, antara kehidupan sebagai madrasah dengan yang formal, maka apa yang akan terjadi? Pendidikan akan kehilangan rasa. Anak-anak tidak akan memiliki pengalaman hidup. Ketahuilah bahwa pengalaman kehidupan tidak bisa diremehkan karena dia memberikan pelajaran yang jauh lebih besar daripada didapatkan di bangku sekolah. Yang kedua adalah konsep surau itu harus diperjelas. MUI semenjak lama sudah mengatakan, kami tidak sependapat dengan konsep balik ke surau. Kenapa? Karena balik ke surau itu adalah formalitas. Dan itu sesuatu yang harus dan akan dilakukan selama dakwah berkembang. Tetapi kita berbicara tentang memberdayakan surau, kita harus betul-betul kembali basurau seluruh komponen. Karena itu MUI, karena domainnya koordinator antar ulama, maka MUI Sumatera Barat mencanangkan gerakan ulama balik basurau. Nah, kenapa ini jadi persoalan berat? Karena memang selama ini keberadaan ulama sudah terpinggirkan di surau. Ulama seperti orang upahan, diundang, kemudian disuruh ceramah. Selama ceramahnya sesuai dengan keinginan pengurus masjid, dia akan bertahan. Tapi kalau ceramahnya mulai menyinggung, mulai meluruskan, maka dia tidak akan mendapat jadwal bulan depan. Itu bukan kasus 1, 2, 3. Artinya tidak ada kebebasan ulama untuk menerapkan apa yang ada dalam Al-Quran dan dalam pembinaan umat, begitu juga dalam sunnah Nabi. Karena mereka seperti orang upahan saja. Dan ini sudah lama, tetapi kita tidak mau merubahnya. Sehingga akhirnya sedikit demi sedikit bahaya mulai mengancam degradasi kepercayaan umat kepada ulama. Karena mereka lihat terus setiap berceramah, terus menerima amplop dan tangan mereka di bawah. Ini tidak pernah kita cari solusi. Solusi yang tepat adalah ulama balik basurau. Ulama tidak lagi sebatas buya raung. Dari satu surau ke surau, dari satu masjid ke masjid. Tetapi ulama harus punya labor. Sebagaimana para profesor punya kampus, sebagaimana para peneliti punya labor, ulama juga harus punya majelis yang tetap. Di situ tidak hanya ceramah, tetapi pembinaan. Karena umat tidak bisa disuguhkan dengan tau'iyah dan tausiah, tetapi perlu diberikan pendidikan, pembinaan, pengawasan, dan hidup bersama mereka, lahir dan batin, merasakan detak kehidupan mereka setiap saat. Baik, baik, ya. Ya, menit lagi. Nah, yang ketiga adalah siapkan ulama itu, i'dad. Saya melihat ada Pak Gamawan Fauzi di sini tadi. Beliau kita pernah berbicara dulu menyiapkan ulama. Karena itu kita beli waktu itu asrama di Mesir agar betul-betul ulama itu mumpuni, punya kemampuan membaca literatur yang mendasar di dalam Islam dan bisa memantau perkembangan terkini sehingga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan. Kemudian yang keempat adalah istiqamah, konsisten di dalam membangun apa yang telah kita tegakkan. Dan terakhir adalah saling menguatkan, mengambil dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari. Beliau mengatakan, innal mu'mina lil mu'min yasuddu ba'dahu ba'dha. Sesungguhnya orang yang beriman satu sama lain bagaikan suatu bangunan yang kokoh, saling menguatkan satu sama lain. 5 konsep yang kami tawarkan kalau ingin mengembalikan peranan untuk mengawal generasi tua dan mengawal Baik, Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.